Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang Matplotlib. Matplotlib. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang membuat grafik di Python, teman-teman ya, menggunakan apa namanya Matplotlib, teman-teman ya. Kemudian saya rasa ini akan menjadi apa namanya akhir gitu ya dari model pembelajaran seperti ini teman-teman ya. Mana tadi? Mana dia? Oh, salah, salah buka. Mana dia? Nah, ini. Nah, sebenarnya masih ada banyak bagian-bagian program yang bisa dibahas gitu teman-teman di sini. Tapi nanti kan karena saya gini, apa namanya? Membuat coding ini, membuat pembelajaran ini kan saya menampilkan proses saya belajar itu ya kan. Di sini tuh kurang apa namanya? Katanya tuh lewat VS Code gitu ya kan bagusnya gitu. Karena saya gini teman-teman tuh saya ini aja biasa kan nih saya install apa namanya install Python gitu ya kan. Terus apa namanya command line-nya saya apa namanya eh, saya pin di taskbar kemudian saya klik itu aja gitu. Atau mungkin bisa di sini lihat juga apa namanya Python gitu ya. Nah, gini kan Python command line gitu ya kan. Kemudian buka atau jalankan sebagai juga sama aja teman-teman ya. Nah, kayak gitu kurang lebih seperti itu. Jadi memang nih ya, ringan gitu, lebih mudah kalau tujuan kita cuma untuk membuat grafik teman-teman ya. Jadi di sini kita akan lanjutkan bagian akhir dari pembelajaran kita pada eh, tentang grafik dengan di Python ini teman-teman dengan cara seperti ini maksudnya gitu teman-teman ya. Saya udah apa namanya udah mulai di ujung lah gitu ya kan ininya pembelajarannya gitu ya kan memang ada banyak pelajaran sih selanjutnya itu tetapi saya akan coba bahas ini tentang grafik gitu teman-teman biar sempurnanya pelajaran kita tentang grafik gitu ya kan. Nah, apa itu kemarin itu kita kan sudah belajar cara membuat grafik kemudian mengatur ukuran dari label apa namanya ukuran dari line warna line kemudian marker size ukuran size kemudian warna size kemudian tipe garis kemudian tipe dari marker gitu ya kan. Nah sekarang tuh kita akan masuk ke sini label word upload gitu teman-teman ya. Jadi kan kalau dalam sebuah grafik itu kan kalau tanpa label itu kan sebuah action itu sebagai apa gitu kan kan kurang nggak ada keterangan kan jadi ambigu gitu ya kan jadi nggak tahu ini grafik apaan gitu ya yang diupload ini apa namanya data apa dan terhadap data apa gitu ya kan. Nah, jadi supaya lebih lengkapnya kita bisa kita buat nih lah gitu ya kan. Kita sempurnakan dalam tutorial kali ini ya kan tentang cara buat label sumbu X di sumbu Y kemudian di judulnya teman-teman ya. Caranya itu ya teman-teman bisa apa namanya kalian apa namanya bisa apa namanya saya klik command Python gini kemudian ikuti coding yang ada di sini ya kan. Uh, jadi sangat mudah sekali teman-teman ya kan. Uh, kita apa namanya kita atur ukuran command line-nya kemudian kita ini seperti biasa kita besarin ini ya kan kemudian kita tulis import. Import dulu teman-teman ya seperti biasa kita import dulu import matplotlib pyplot as gitu ya teman-teman ya. Nah, asli sini kan itu kan PLT gitu. Teman-teman bisa ganti dengan kata-kata yang teman suka gitu kan misalnya apa ya? Misalnya oh grafik GR gitu. Juga bisa gitu teman-teman ya. Oke, jalan kan? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk memasukkan data gitu kan. Karena kita buat apa namanya buat datanya berbentuk array, maka kita di sini menggunakan numpy gitu ya. Mana? Numpy object. Jadi kita mesti import numpy gitu ya. Numpy kemudian kita simpan A sebagai apa gitu teman ya. Misalnya data ini GR kemudian data grafik data grafik ini apa nih tadi ya. Maksud data 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 grafik DG aja gitu teman-teman. Kalau GR tadi apa tadi maksudnya dia? Grafik kemudian DG gitu enggak apa. Dia terserah teman-teman ya. Ini boleh diganti dengan suka-suka lah gitu ya. Mana bagusnya gitu ya kan.
Nah, biar mudah aja gitu kan, biar teman-teman tuh sukanya mau gimana gitu kan, nggak mesti ini gitu ya kan. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat datanya ya kan. Buat datanya itu kita bisa bisa buat deklarasi X gitu ya kan. Nah, kita deklarasikan data untuk X dulu, eh, kemudian ada DG, DG, ops, DG ini mesti kita ini ya huruf besar gitu ya. Karena tadi kita buat apa namanya NampR itu DG itu huruf besar gitu maksudnya, sehingga kita juga mesti eh, memanggilnya dengan huruf besar gitu teman-teman ya. Baik, ini ada dua, ini banyak kali datanya teman-teman ya. Kita buat aja lah singkat aja, ada 12, 13, 12, 11, kemudian 14, kemudian 15 gitu aja ya. Kemudian, ada error dia bilang, gimana errornya dot array, kemudian apa tuh? DG, oh ya ini salah ya, G-nya itu huruf kecil teman-teman ya. Oke jalan, kemudian DG-nya huruf kecil, G-nya huruf kecil. Kalau ini bersatu semua ya. Baik, kemudian untuk data Y, teman-teman ya, data Y, kemudian kita panggilkan sama. Atau bisa kita ganti ini aja, teman-teman ya. Bisa. Kemudian ini ada X-nya ganti dengan huruf Y. Kemudian DG ini sama. Kemudian angka di dalamnya kita bisa gantiin 15. Ini ada, biar biar ada ganti aja, teman-teman ya. Bisa, bisa ya, berbeda. Maksudnya kita bisa berbeda, bisa dikasih dengan angka yang lain gitu ya kan. Kemudian kita buat di sini 13 gitu ya. Kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah punya dua data. Nah, setelah kita punya dua data ini, kita bisa buat grafik, teman-teman ya. Bisa kita upload apa namanya data data X terhadap Y, ya kan? Bisa juga kita upload X aja, bisa saja kita upload Y, data Y saja gitu ya. Nah, kalau mamanya kita mau ngupload tiga data ini dalam satu grafik juga bisa, teman-teman ya. Caranya itu kita buat ini, kita kita ini kan gr dot plot ya kan, gr dot plot itu ada X ya kan, kemudian enter, kemudian ada Y, gr dot plot Y, pun ada X, Y gitu teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita punya data seperti ini ya kan, berarti kita tuh udah apa namanya tinggal nampilin gr.show gitu ya. Nanti akan muncul apa namanya? Muncul grafiknya gitu. Nah, setelah muncul grafiknya itu, tetapi kita tuh belum kasih nama gitu ya kan. Nah, supaya kita supaya ada grafiknya lengkap, ada keterangannya, mesti kita buat dulu codingnya, jalankan coding untuk kasih dia nama. Cara yang sama tadi kayak itu teman-teman ya. Ini ada gr dot x x label, ada y label, y label itu kita punya apa ya, kita kasihlah namanya data y aja gitu teman-teman ya, data y gitu ya kan, data sumbu y, enter. Kemudian untuk x kita ganti dengan 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 x label, gr dot apa, x label, kemudian x, enter. Kemudian kasih title lagi teman-teman ya, title, kemudian title, kemudian ini kita ganti, kita delete, kemudian judul grafik gitu teman-teman ya. Grafik tentang apa gitu, misalnya tentang hujan atau tentang kecepatan gitu ya kan, teman-teman bisa gantiin lah gitu ya, apa namanya, kata itu sesuai dengan yang grafik yang akan teman buat gitu ya. Nih berarti kita udah siap nih buat apa namanya, kasih keterangan, kasih keterangan di label, di label sumbu X dan di sumbu Y, kemudian kita kasih judul. Nah sekarang kita tuh bisa bisa juga lagi nambah apa namanya, tambahin apa grid boleh juga teman-teman ya, enter. Kemudian bisa apa tadi, gr dot grid gitu ya. Nah
Oke, ini udah lengkap semua ya teman-teman ya. Tapi nanti perlu dipahami kan, kalau teman-teman tuh pengen lebih spesifik menggambarkan grafiknya, kembali ke pelajaran sebelumnya teman-teman ya. Karena di sini saya menampilkan grafiknya itu kayaknya garisnya lurus saja nanti teman-teman. Nggak ada marker size-nya ya. Bisa kita ganti marker size-nya. Tapi di sini tadi teman ya, gplot y-nya tuh digantiin gitu. Nah, sekarang kita coba dulu tampilin dulu ya. Tampilin dulu, ini ganti dengan gr.show gitu ya. Nah, oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan enter gitu ya. Nah, tuh jadi grafiknya. Nah, ini cara ngasih apa namanya? Uh, data keterangan di sumbu X. Ini keterangan di sumbu Y gitu, teman-teman ya. Ini datanya memang kayak gini, teman-teman, kita buat tadi ya kan. Macam-macam lah gitu tadi. Karena memang melingkar-melingkar gitu ya, maksudnya tadi datanya gitu kan. Nah, teman-teman tuh setelah punya data grafik seperti ini bisa simpan ya kan. Bisa simpan sesuai dengan format yang teman-teman inginkan. Bisa simpan misalnya di VC, ini ada di lokal C ya. VC, kemudian lokal pustaka di mana nih? Kita simpan di mana ya? Kok ada pustaka? Ini apa nih tampil nih? Ada desktop, ada gambar. Kita simpan di gambar saja. Judulnya figur satu gitu teman-teman ya. Kemudian untuk jenis filenya, ini bisa ada banyak, ada PDF, ada PKF, PS-RAW, SPGZ gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan lah gitu ya, sesuai dengan teman-teman butuhkan gitu ya. Di sini saya cukup menyimpan dalam PNG saja teman-teman ya. Simpan PNG, kemudian kita cek di apa di gambar. Oke, ini dia teman-teman tampilannya. Ini tampilan teman-teman. Ini sudah bisa. Jadi ini kita, kalau teman-teman apa namanya pengen nampilkan di copy ini ke Word juga bisa, untuk laporan segala macam itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita buat grafik, kasih keterangannya, kemudian kita simpankannya di menjadi sebuah file gitu teman-teman ya. Jadi kalau sekedar untuk membuat grafik sih yang persiringannya gitu ya, memang cara ini lebih menarik gitu teman-teman ya, karena kita nggak butuh aplikasi yang berat gitu ya kan. Ya, tinggal klik-klik aja jadi gitu maksudnya gitu ya kan. Nah, eh, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.